Oke, ini video pertama gua. Jadi gua cuma kenalan aja sedikit. Nama gua Reza dan gua ya pemula baru masuk YouTube ini. BTW ini video pertama jadi mungkin agak jelek dan gua tidak tahu harus ngomong apa. Selamat, ini video pertama gua dan gua baru memulai konten pertama gua dengan ketidaksempurnaan. BTW gua ngomong nggak pakai skrip. Jadi langsung improve aja, original, nggak pakai skrip, catatan dan lain-lain. Ini lu lihat, gue tangan gue begini doang, dan gue nggak pakai skrip, gue nggak ngapalin, nggak apa. Gue cuma niatnya tuh awalnya tuh cari duit, tapi tentu ini mainnya jangka panjang ya. Dan gue tidak berekspektasi akan langsung mendapatkan uang. Jadi emang setiap orang perjalanannya beda-beda dan itu tidak apa-apa, tidak mengapa, nggak masalah gue. Dan ya gue cadel, gue juga nggak sempurna, gue cadelnya btw cadel. Jadi gue dulu tuh emang suka dibully, bukan dibulinya dalam konteks ini apa, cuma ya emang karena nggak bisa ngomong gitu. Jadi kalau disuruh ngomong kayak ular melingkar-lingkar di atas pagar tuh gua tidak bisa ya, gua bukan ahlinya karena emang lidah gua pendek. Nggak tahu ya lidah gua pendek tuh karena apa ya? Kataan apa gimana gitu. Gua nggak tahu, emang udah dari gua lahir udah lama. Tapi dulu tuh ada kejadian gua tuh sama temen gua tuh di rumah lagi nonton TV lah, maksudnya main gitu kan habis pulang sekolah. Ini pas SD sih. Dan temen gue ngajak ngomong seperti itu, seperti ular melingkar-lingkar di atas pagar, tapi malah gak bisa. Apa bukan gak bisa, temen gue tuh kaget, gue tuh bisa, anjay, gue tuh bisa ngomong jelas. Tapi cuma sekali itu doang, habis itu ya gue balik cadel lagi, nggak tahu juga itu gimana. Gue gak expect sih, gak expect, sama ya gue kaget aja, gue padahal ngomongnya tuh kayak biasa. Oke, lanjut, itu bukan suatu pembahasan yang penting. Jadi di sini ini gue video pertama, gue kenalan, gue Reza. BTW background gue tuh accounting. Ya apa ya, gue tidak punya passion anjay. Kalau lu tanya gue passionnya apa, tentu gue akan dengan sangat lantang menjawab gue tidak punya passion. Karena gue apa aja gue cobain. Gue dulu tuh jurusannya kayak manajemen, administrasi bisnis, kuliah di UB, lulusan 2024. Sempat nganggur 9 bulan, 8 bulan, karena waktu itu gua lulus tuh Juli. Juli lulus sampai Februari. Februari. Nah, habis itu ya gua cari kerja lah. Tuh selama 8 bulan tuh sulit. Emang ya dunia kerja sedang tidak baik-baik saja. Dan gua udah coba apply di Jobstreet, LinkedIn, Deals, ya 3 itu doang. Sama apa ya, waktu itu website, cuma websitenya kayak portal kerja juga, cuma aneh. Anehnya tuh perusahaannya tuh agak gimana gitu, kayak tidak pada umumnya seperti di LinkedIn dan lain-lainnya. Memang kayak jelas gitu perusahaannya. Perusahaannya siapa, HRD-nya siapa, rekruternya siapa, itu jelas semua gitu. Tapi kalau yang di situ emang nggak jelas sih, kayaknya bodong. Tapi gue juga tidak bisa menjudge itu bodong, ya itu dugaan gue doang. Yang ada ntar gue dituntut lagi. Oke, lanjut. Abis itu karena gue waktu itu lama 8 bulan. Ya seperti yang lo tahu lah, gue juga seperti yang gue ketahui selama itu gue ngelamar, dan mungkin ada kalanya lo akan hopeless, tidak keterima kerja, dan itu nggak apa-apa, itu biasa. Masalahnya adalah kecuali kalau lo emang sandwich generation, lo dituntut untuk menafkahi keluarga lo. Nah ini lain cerita, gue tidak bisa memotivasi itu karena gue nggak pernah ngalamin itu. Alhamdulillah punya privilege, orang tua mampu gitu dan tidak membebani kepada anaknya. BTW gue anak tunggal, jadi ya walaupun begitu orang tua gue abis ini pensiun anjay bulan April, dan itu ya tidak kerja lagi itu, udah pensiun dan gue yang
harus nafkain. Bukan mungkin ya, emang ya gue laki boy. Dan nggak cuma laki, apa sih, perempuan juga yang ngalamin hal yang sama, yang dituntut, dikasih ekspektasi. Mungkin kalau pernah lihat tweets atau apa di TikTok atau di IG gitu, yang anak, untung anakku kerja, jadi bisa biayain. Apalagi anak pertama tuh ya, buset, itu tuntutannya tinggi boy. Kalau gua anak pertama dan terakhir, karena gua anak tunggal. Jadi kalau soal warisan udah aman lah, udah nggak ada gono gini gitu ya. Ya paling kalau misalnya keponakan gua nggak tahu malu atau siapa gitu ya, gelut pasti, ribut soal kayak gitu. Itu aja sih. Karena memang gua nggak ada yang tahu gua yang mau diomongin apa. Gua cuma yaping aja, yaping. Jadi kalau lu nonton sampai selesai, mungkin lu tidak akan mendapatkan value apapun. Asli, ini gua cuma ngomong aja, biasa ngomong. Gua megang mic udah bener belum sih? Gini lah, ya udah, itu aja. Sama nanti dulu, gue masih mau yaping. Oh ya, tips buat lo yang mau keterima kerja. Mungkin saat lo nganggur atau hopeless gitu, saran gua, lo coba bikin akun LinkedIn. Ya mungkin lo akan melihat meme bahwa LinkedIn itu seperti, ya, akan membuat lo insecure sedikit, karena memang banyak orang di sana yang sudah berpengalaman. Tapi ketika lo baru mulai, janganlah lu kasih ekspektasi itu ke diri lu sendiri. Yang ada lu kusut, insecure, depresi. Kok mereka begini ya? Kok mereka sudah punya pengalaman, sudah punya ini itu, sedangkan gue belum. Dan itu nggak apa-apa. Itu titik mulai lu dengan mereka itu berbeda. Jadi tidak masalah. Mulai aja dulu lah. Ya walaupun sulit ya. Dulu gua tuh ngelamar tuh sampai berapa ya? Sampai 800 lamaran mungkin ya, atau lebih ya, mungkin 1000 kali ya. Dan ya gua baru goal satu, iya satu, sampai tahap 2. Maksudnya sampai tahap 2 tuh setelah interview kan, interview kedua, dan itu offering letter. Nah itu cuma satu, anjay, gua cuma satu dari sekian ratusan. Ya itu kalau secara probabilitas tuh, anggaplah 1 banding 800, mungkin 0, sekian atau berapa lah sekian gitu. Dan emang mindsetnya ya gitu, lu tembak-tembak aja itu apa, lokal, sembari lu memperbaiki CV lu. BTW kalau CV itu, saran gue ya pakai ATS. Model ATS itu banyak lah di Google, tinggal lu cari sendiri aja. Habis itu lu bikin personal branding di LinkedIn, yang minimal lu ngonten gitu. Lu tidak hanya jadi penonton lah kayak main sosmed pada umumnya, tapi lu membuat value, membuat konten. Entah background lu IT, finance, teknik, dan lain-lain, seni, marketing. Ya lu bikin aja gitu konten. Mulai dari hal-hal basic aja yang dibahas gitu. Misalnya nih gue finance, ya gue bahasnya seputar finance gitu basicnya ya, kayak misalnya balance sheet, laporan laba rugi gitu-gitu, rasio keuangan. Kemudian juga ada tax, pajak, PPh 21, 23, 26, 25, 29, 4 ayat 2. Terus kewajiban OP seperti apa, SPT, SPT-OP, SPT badan, tahunan, bagian. Nah itu lu cobalah lu bikin seperti itu, yang memang sesuai atau relevan dengan background lu. Udah bikin aja. Tapi ya emang ini nggak bisa langsung sih. Tidak bisa langsung. Mungkin lu akan mencoba berbagai angle atau konten yang memang yang cocok buat lu dan cocok dengan audiens lu gitu. Ya intinya lu membuat value lah, membuat nilai supaya orang itu bisa menilai lu gitu. Dan orang minimal tuh kenal gitu, lu nih ada gitu wujudnya di timelinenya mereka gitu. Jadi orang jangan pasif. Kalau misalnya lu tahu akun HRD perusahaannya itu, lu coba aja reach out gitu. Ini kalau memang bisa. Tapi ya maksudnya
ya lu harus sopan juga gitu, jangan langsung tembak, nggak enak. Itu banyak sih yang bahas di LinkedIn gitu, kayak tips-tips gitu di YouTube juga banyak, karena emang LinkedIn legit juga sih. Gua dulu tuh iseng nyoba tuh tahun lalu bulan bulan Juni, iya bulan Juni, ya gue ngonten gitu, cuma kaget gue ternyata bisa FVP anjay, padahal itu kontennya meme loh, itu meme, cuma emang relate gitu kan, semua orang merasakan hal itu. Nah lu coba kayak gitu, antara meme atau konten yang emang berbobot, bernilai, bervalue, yang bisa lu sharing gitu, karena memang tiap kita itu unik guys. Lu tidak perlu insecure, lu insecure boleh, cuma jangan sampai menghalangi potensi diri lu gitu. Itu aja dah, gua mau kerja anjay. Dah, assalamualaikum.